Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Mustika Dewi. Di sini saya akan menjelaskan definisi bisnis digital, pasar, dan barang digital. Langsung saja ke definisi bisnis digital. Jadi, bisnis digital sendiri ini merupakan praktik menjalankan proses-proses utama dalam bisnis, seperti kayak perancangan produk dan layanan dengan bantuan teknologi digital. Dalam bisnis digital, kita itu mengenal istilah e-bisnis, yaitu penggunaan internet untuk berhubungan dengan konsumen, mitra bisnis, dan juga supplier. Lalu kita juga perlu memahami perbedaan antara e-bisnis dan e-commerce ya. Jadi, kalau e-bisnis itu cakupannya itu lebih luas, tidak hanya transaksi, tapi juga pertukaran informasi secara online. Sedangkan kalau e-commerce itu lebih fokus pada aktivitas jual beli secara elektronik. Selanjutnya kita juga masuk ke pembahasan tentang pasar digital. Jadi, pasar digital sendiri ini adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli secara virtual tanpa harus bertatap muka. Sedangkan barang digital ialah produk yang tidak memiliki bentuk fisik seperti e-book, software, musik MP3, tiket online, dan juga aplikasi. Nah, di sini tuh terdapat perbedaan ya antara pasar tradisional dan pasar bisnis yang bisa kalian lihat sendiri di sini. Nah, kalau dibandingkan dengan pasar tradisional, pasar digital itu menawarkan banyak keunggulan, seperti kayak biaya transaksi yang lebih rendah, pencarian produk yang lebih cepat, dan informasi yang lebih transparan. Nah, kemudian kita juga mengenal 3 kelompok besar dalam e-commerce, yaitu ada business to consumer atau B2C, misalnya seperti kayak online shop. Kemudian yang kedua ada business to business atau B2B ya, yaitu antara perusahaan. Dan yang ketiga itu ada consumer to consumer. Jadi mencakup konsumen yang menjual secara langsung kepada konsumen. Nah, di era revolusi industri 4.0, e-commerce itu berkembang sangat pesat berkat teknologi. Menurut Schwab pada tahun 2017, perkembangan ini tuh ditandai dengan kecepatan penyebaran informasi, tantangan ketimpangan sosial, serta tren besar di dunia digital dan biologis. Diperkirakan perubahan besar ini akan mencapai puncaknya pada tahun 2025. Nah, seiring berkembangnya teknologi, muncul juga mobile e-commerce atau m-commerce, yaitu transaksi bisnis melalui perangkat mobile seperti smartphone. Contohnya itu bisa kita lihat di sini, yaitu penggunaan mobile banking, kemudian ada pembelian tiket secara online, atau pembayaran menggunakan dompet digital. Nah, tentu saja ya, m-commerce itu memiliki keuntungan seperti kayak kemudahan, kemudahan akses dan transaksi yang lebih cepat, kemudian tapi ada juga tantangan seperti kayak masalah keamanan data dan ketergantungan pada koneksi internet. Nah, di sini terdapat keuntungan dan kerugian menggunakan e-commerce ya yang sudah dijelaskan tadi. Nah, kemudian yang terakhir itu ialah membangun bisnis melalui website. Jadi untuk membangun bisnis di era digital itu banyak perusahaan yang menggunakan atau memanfaatkan website. Membangun bisnis melalui website itu dinilai lebih hemat biaya, mudah diakses dari mana saja, dan juga menawarkan keamanan yang lebih baik karena biasanya dikelola di server yang khusus. Nah, di sini juga terdapat ya langkah-langkah dalam bangun bisnis melalui website, seperti kayak menentukan perangkat lunak yang akan digunakan, kemudian mempelajari penggunaan perangkat lunak, kemudian mempelajari desain grafis, kemudian merancang sketsa website, kemudian membangun halaman web, dan yang terakhir itu memperhatikan aspek kontrol dan auditabilitas. Nah, di sini juga terdapat keuntungan membangun bisnis melalui website, di mana biaya yang lebih hemat karena instalasi yang sangat mudah dan juga pemeliharaan yang terpusat. Kemudian pengguna bebas mengakses aplikasi dimanapun ia berada. Kemudian aplikasi berbasis web ini lebih mudah untuk diatur antar mukanya sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dan yang terakhir, aplikasi berbasis web ini juga menawarkan keamanan yang lebih baik karena biasanya aplikasi diinstal pada dedicated server yang mendapatkan pemeliharaan secara rutin.
Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.